Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, grup kajian Hasan ID. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian tafsir kita masih di surah Al-Baqarah insyaallah ya. Kajian tafsir di surah Al-Baqarah ini insyaallah itu akan membahas salah satu doa gitu ya. Doa yang ada di dalam eh, dalam Al-Qur'an gitu. Doa yang ada di dalam Al-Qur'an itu insya Allah doa tersebut dibacakan oleh Tolut bersama pasukannya gitu. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka berperang dengan Jalut dan pasukannya. Nah, seperti apa pembahasannya? Izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, sebentar. Izin share screen terlebih dahulu sebentar. Kok ini aneh. Sebentar, sebentar. Nah, ini dia. Baik. Oke. Nah, ini dia. Kajian tafsir ayat doa, meraih kemenangan dengan keimanan. Kenapa kita angkat di kajian subuh ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ini kan masih berhubungan dengan bulan kemerdekaan, ya, di mana kita sudah mafhum bahwa Agustus itu adalah bulan kemenangan, bulan kemerdekaan bangsa Republik Indonesia. Mereka berhasil memerdekakan ya, merdeka dari penjajahan Belanda dan juga Jepang. 17 Agustus 1945 itu menjadi momen ya, menjadi salah satu sah waktu untuk mengingat bagaimana perjuangan para pahlawan meraih kemerdekaan dari tangan penjajah. Maka kita bahas nih, sebenarnya kemenangan itu berawal dari mana? Kemenangan itu bisa nggak berawal daripada pasukan? Kemenangan itu ada nggak berawal daripada strategi? Kemenangan itu bisa nggak berawal daripada persenjataan? Nah, tapi dalam konteks keimanan, tentu meraih kemenangan itu dengan keimanan. Sebanyak apapun pasukannya, selengkap apapun persenjataannya, secanggih apapun alat-alatnya, secerdas apapun, sepintar apapun gitu, strateginya. Itu kalau tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kemenangan. Jadi kaum muslimin meyakini bahwa jauh daripada persenjataan, pasukan, strategi perang, ada keimanan yang kuat yang akan meraih kemenangan. Jadi dasarnya itu bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Ya, sekali lagi, kaum muslimin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Mereka meraih kemenangan bukan atas dasar kecerdasan, bukan atas dasar kekuatan, kekuatan zahir, kekuatan
apa namanya lahir kekuatan pasukan, bukan, tapi atas dasar kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita akan bahas nih di sini tafsir daripada surah Al-Baqarah ayat 250. Insya Allah. Baik, kita ini dulu apa namanya baca dulu Al-Qur'an ya, supaya vibes-nya itu dapat gitu ya. Nah, kita baca dulu surah Al-Fatihah bersama-sama ya. Yuk, satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Masuk ke surah Al-Baqarah ayat 250 ya. Ini dia tafsirnya. Yuk. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 250 tentunya di sana ada kisah awalnya dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak dulu mereka berdoa, tapi ada kisahnya. Ini kan menjadi satu apa namanya? Satu bukti bahwa di dalam doa itu ada kisahnya, ya. Di dalam doa itu ada kisahnya dan setiap kalau kita lihat gitu, setiap doa itu memiliki kisahnya masing-masing ya, seperti yang kisah ini nih dalam surah Al-Baqarah ayat 250 ini ada kisahnya ini. Nah, apalagi misalkan kalau doa Nabi Yunus alaihissalam itu kan ada kisahnya, bagaimana kisah Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan paus ya. Itu doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu ada kisahnya. Nah, kisah itu juga salah satu apa asbab ya, sebab doa itu hadir. Dan kisah itu senantiasa berulang Bapak Ibu. Baik berupa hal-hal yang mungkin sama atau mirip kisah itu. Nanti kita akan apa namanya kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan berawal daripada kisahnya Jalut adalah raja yang sangat zalim. Raja yang sangat zalim. Jalut namanya. Jalut ini raja kejamnya luar biasa Bapak Ibu, ya. Kejamnya luar biasa. Bahkan mereka tidak segan untuk membunuh ya orang-orang kecil rakyatnya, pokoknya mah dibantai itu naudzubillah tsumma naudzubillah ya. Nah, itu kaum Bani Israel. Nah, ini sebenarnya di Bani Israel itu mereka merasa apa ya, perlu untuk melakukan tindakan kepada Jalut yang begitu kejam. Jadi mereka berdiskusi kaum Bani Israel untuk mengalahkan Jalut karena kezaliman mereka ataupun Jalut sendiri sudah melampaui batas. Jadi mereka itu sudah kesal dengan kezaliman yang dilakukan oleh Jalut. Dan Bani Israel pada waktu itu masih mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun alaihissalam. Mereka orang-orang yang
pada waktu itu ya ikut ajaran Nabi Musa. Dan ketika pada saat itu ada seorang nabi juga. Beberapa pendapatnya itu dikatakan nabinya Nabi Samuel katanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi Nabi Samuel dimintai nasihat oleh kaum Bani Israel terkait rencana mereka untuk menyerang ataupun untuk melawan kezaliman Jalut. Jadi mereka datang kepada Nabi Samuel untuk meminta pendapatnya. Wahai Nabi Samuel, bagaimana pendapatmu tentang rencana kami untuk melawan kezaliman Jalut? Artinya yang melakukan peperangan. Dan Samuel pada waktu itu mengatakan, ya engkau adalah kaum yang belum siap untuk perang. Ya jelas Bani Israel nggak siap kalau misalkan dibilang seperti itu. Ya nggak bisa lah, saya perang, ayolah perang gitu. Coba angkat salah satu pemimpin dari kami. Oh gitu. Nanti kami akan ikut gitu. Coba angkat satu pemimpin dari kami. Nanti kami akan mengikutinya dan kami akan berperang dengan Jalut gitu. Yakin kata Nabi Samuel kalian itu akan berperang, yakin? Kalau yakin akan berperang, saya akan berdoa kepada Allah biar Allah berikan petunjuk dan nanti Allah akan tunjukkan satu orang yang akan menjadi pemimpin kalian. Ya. Jadi pada waktu itu ya berat juga dari Nabi Samuel karena ya kaum Bani Israel ini terkadang mereka itu minta tapi suka dia sendiri itu kalau nggak dikasih apa yang mereka mau ya mereka juga sangat apa ya jadi nggak respect lah awalnya tadinya gitu. Jadi awalnya minta pas udah dikasih sesuai dengan yang tidak diinginkan gitu ya. Ya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan maka dia pergi lebih awal gitu. Nah udah tahu. Nah makanya Nabi Samuel ini aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menurunkan salah satu hambanya untuk memimpin kalian berperang dengan Jalut gitu. Wah, kembali lagi tapi dengan syarat apakah kalian itu menerima siapapun yang memimpin kalian kalian akan menerima gitu kata Nabi Samuel. Ya siap 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 gitu. Aku akan menerima siapapun yang memimpin kami akan menerima. Nah, besoknya Nabi Samuel sudah mendapatkan jawaban dari Allah dan Allah menunjuk namanya Tolut. Bukan di kalangan bangsawan Bani Israel, tapi di kalangan para petani. Jadi Tolut ini seorang petani, tapi dia itu cerdas, pintar untuk membuat satu strategi dalam mengalahkan Jalut dan juga dia pemberani gitu dan dia paling kekar paling kuat badannya di antara yang lain tapi memang bukan di antara bangsawan Bani Israel gitu. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Nabi Samuel memproklamirkan lah bahasanya ya menginformasikan ataupun membewarakan nih yang akan memimpin kalian dalam peperangan melawan Jalut adalah Tolut. Nah, sontak mereka itu menjadi marah ya. Bani Israel itu. Wah nggak bisa dong. Masa Tolut yang dipilih sih? Kan seharusnya di antara kita. Kita kan bangsawan. Kenapa kita ini harus mengalah kepada seorang petani? Maka kata Nabi Samuel tuh kan. Udah saya bilang. Jadi di awal saya tanya. Siap nggak kalian itu dipimpin oleh orang yang akan membawa kalian berperang bersama Jalut. Tapi kalian harus menerima siapapun yang memimpin kalian. Maka bagaimana jadinya? Ya mereka itu ya marah. Nabi kan seharusnya di antara kami ini kan semua Tol itu bukan dari kalangan kami. Nah ini menjadi satu satu perumpamaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi circle, waduh circle ya. Circle itu sudah ada sejak zaman dahulu. Circle. Jadi ketika ada orang dia itu diangkat menjadi pemimpin tapi bukan dari circle mereka, cenderung mereka itu akan merusak atau bahkan ya memberontak kepada orang tersebut, menolak karena memang bukan dari circle kita gitu katanya.
Nah, nggak bisa. Kata Nabi Samuel, Satabut apa Tolut ini adalah pilihan apa orang yang dipilih oleh Allah untuk membawa kalian berperang menuju ataupun melawan Jalut. Mana tandanya itu dipilih oleh Allah? Oh, tandanya kembalinya kitab Tabut kepada Tolut. Jadi kitab Tabut sepeninggal Nabi Harun dan di sana juga ada Nabi Musa alaihi salam. Itu kan ada kitab Tabut yang dibawakan oleh salah satu di antara keduanya itu yang antara Nabi Musa dan juga Nabi Harun tuh. Nah, tabut itu alhamdulillahnya kembali kepada Tolut. Ya, kitab tabut itu dalam satu kisahnya itu. Mereka percaya sudah kalau sudah membawa tabut kembali dan di sanalah mereka dengan apa namanya ya mungkin berat juga menerima Tolut sebagai pemimpin mereka. Ya mau gimana lagi? Sudah diterima, akhirnya mereka bersedia untuk ikut berperang dengan Jalut. Nah, di sini mulainya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Di sini mulainya. Nah, ini dia. Tolut kemudian berjalan bersama pasukannya dan membawa mereka semakin jauh dari negeri mereka. Ketika mereka sudah mendekati tempat pertemuan dengan musuh, Tolut ingin menguji keteguhan hati mereka, kesabaran mereka, dan ketaatan mereka kepadanya. Jadi seorang raja mereka menguji dulu pasukannya. Bagaimana mengujinya? Kata Tolut, dia itu berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Barang siapa meminum airnya, maka dia bukan golonganku. Tuh, jadi nanti pasukan Tolut itu akan melewati satu sungai. Di mana kalau sungai tersebut mereka minum, maka dia bukan golongan Tolut, bukan pasukan Tolut. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia termasuk golonganku. Jadi kalau tidak meminumnya, dia golongan Tolut. Kecuali orang yang hanya menciduk satu cedukan dengan tangannya. Boleh meminum asal dengan tangannya satu telapak tangan diminum dan itu pun cuma satu kali. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini kenapa seperti itu? Karena di dalam perjuangan itu ada yang disebut ujian. Dan di antara ujian itu adalah ujian ketidaknyamanan Bapak Ibu. Ujian apa? Ketidaknyamanan. Ini kalau berbicaranya pemimpin. Ya kalau pemimpinnya nggak berbicara, nah itu membeda lagi. Ini pemimpin yang berbicara. Jadi Tolut akan menguji ya pasukannya. Dan itu memang perintah dari Allah. Ketika ada sungai, di dalam sungai itulah dia akan diuji. Kalau dia rakus, nah dia itu minum sebanyak-banyaknya, bukan pasukan Tolut dan dia bukan bersama Allah. Maksudnya dia tidak termasuk orang-orang bersama Allah dalam melawan Jalut dan pasukannya. Nah, tapi kalau hanya minum seciduk saja atau bahkan yang melewati sungai ya tanpa meminum, maka itu pasukan Tolut termasuk golongannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ketika mereka masuk ke sungai, mereka itu minum. Banyak orang yang minum air sungai itu dengan sebanyak-banyaknya. Lagi haus di padang pasir, jalannya juga jauh, jaraknya juga jauh, otomatis dahaga itu sangat kuat hadir di tenggorokannya. Hausnya itu luar biasa. Ada sungai, airnya jernih, sungainya juga sungainya besar. Maka bagaimana tidak orang yang lagi kehausan mereka akan meminum air tersebut dengan sangat lahap ataupun rakus. Ya sebanyak-banyaknya. Dan mereka adalah orang-orang yang bukan termasuk golongan Tolut karena mereka gagal. Ya perintah. Jadi di dalam perjuangan itu
harus taat dan patuh kepada perintah. Itu dan keimanan yang diuji. Kan gak ngerti ya Bapak Ibu. Kenapa ya keimanan itu selalu berlawanan gitu ya dengan akal sehat gitu dalam artian bukan berarti keimanan itu melawan akal sehat, bukan. Tapi dalam mengujiannya gitu. Ya, maksudnya gini kan akan apa akal sehat itu menuju kepada sesuatu hal yang bisa dipahami. Nah, kalau haus ya pemahamannya minum. Tapi dalam ujian keimanan, ya, coba kalau kamu haus jangan minum. Boleh minum tapi seteguk aja. Itu kan sebenarnya apa namanya ingin menempatkan keimanan ya di atas akal sehatnya. Bisa nggak dia itu beriman kepada Allah? Bisa nggak dia taat dan patuh kepada Tolut yang dia itu sebagai pemimpinnya, sebagai ketua pasukannya gitu ya, dan ingin bagaimana mereka itu taat dan patuh kepada Allah dan juga ini di pemimpin yang dipilihnya melewati daripada akal sehatnya gitu. Nah, langsung di sini nih pelajaran untuk kita. Kesabaran adalah kunci kemenangan. Ketaatan kepada pemimpin yang benar membawa pada pertolongan Allah. Ujian bisa datang dalam bentuk sederhana, tapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini dia masuk ke sungai Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Nah, kemudian ketika mereka itu terseleksi, nah jadi sudah diseleksi Bapak Ibu. Yang minum banyak bukan pasukan Tolut. Yang minum sedikit bahkan yang tidak minum itu adalah pasukan Tolut termasuk golongannya. Bahkan kan lebih dihormati orang yang tidak minum itu. Gitu lebih diistimewakan orang yang tidak minum itu. Ya, yang minum boleh tapi asal eh, apa satu cedukan tangan kemudian diminum aja sekali itu pun tidak beberapa kali tapi cukup dengan satu kali cidukan air saja. Masya Allah dan ternyata sudah terseleksi. Ketika terseleksi itulah maka terbentuklah kelompok kecil yang sedikit. Udah mah kecil sedikit. Coba. Udah mah kecil sedikit. Maksudnya ya kelompok kecil ya tidak sebesar Jalut dan sedikit ya tidak sebanyak Jalut. Dan bahkan di sana ada seorang nabi yang ikut bergabung bersama pasukan Tolut namanya Daud dan Daud pada waktu itu masih kecil belum dewasa belum besar gitu. Nanti kan di akhirnya itu ketika Raja Tolut dia itu wafat maka eh, estafet rajanya itu diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam gitu. Nah kita sini ya. Kemudian sebagian mereka berkata karena merasa gentar melihat banyaknya jumlah musuh. Besar Bu, musuh Jalut itu Jalutnya itu sangat banyak, sangat besar sekali. Dan mereka takut, takut atuh ya. Nah mereka di sebagian mereka itu mengatakan hari ini kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi Jalut. Itu sebagiannya ya. Tapi adapun yang lainnya mereka berkata, adapun kelompok yang lain beriman, mereka tidak merasa takut hanya karena melihat banyaknya jumlah musuh. Mereka yakin bahwa setelah kematian mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gak apa-apa. Ish kariman au mut syahidan. Hidup dengan mulia atau mati dalam keadaan syahid. Jadi kalau orang-orang yang aduh takut nih gitu. Nah hari ini aku tidak punya kekuatan untuk mengalahkan Jalut. Tapi orang beriman bagaimana? Ada yang mengatakan mereka tidak takut karena setelah mati akan ada kehidupan lagi. Dan kalau matinya itu dalam keadaan syahid maka mereka akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan mulia. Karena membela ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Betapa seringnya terjadi bahwa kelompok yang sedikit jumlahnya dapat mengalahkan kelompok yang jauh lebih banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ya,
apa eh, jumlah yang sedikit, pasukan yang sedikit, insya Allah dengan izin Allah bisa mengalahkan pasukan yang sangat besar dan juga banyak. Itu di situ ya. Maka mereka berkata, marilah kita bersabar dalam menghadapi musuh. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar dengan memberikan kemenangan dan pertolongan. Tuh, jadi kita bersabar. Dalam hal itu disebutlah dalam surah Al-Baqarah ayat 249, marilah kita bersabar. Mengajak. Jadi awalnya itu Bapak Ibu, mindsetnya ketika dia itu diuji oleh Allah, dihadapkan dengan sesuatu hal yang sangat besar, maka mindsetnya adalah bersabar. Umumnya di kita kalau diuji oleh Allah itu apa Bu? Ya, terkadang di antara kita itu mereka ketika diuji oleh Allah, satu, mereka itu nangis sejadi-jadinya lupa pada Allah. Dua, mereka membicarakan kesedihannya kepada orang lain. Yang justru orang lain itu boleh jadi ketika bapak dan ibu berbicara tentang kesedihan, mereka tidak membantu, tapi justru ketika di belakang mereka menertawakan. Kayak begini, haha, rasakan kau. Ya, jadi kalau bahasa ininya Maya kayak beginilah, jadi berbicara pas ibu teh sudah bilang, ya berbicara pas keluar aja dari rumah orang tersebut, maka orang tersebut, rasain tuh ya, rasain emangnya gue mau bantu lo. Nah, boleh jadi seperti itu, boleh jadi, wallahu a'lam bishawab. Tapi fokusnya kita sabar dulu, jangan dulu kita berbicara kepada orang lain kalau diuji oleh Allah dengan ujian yang mungkin bisa memberatkan hati dan juga tubuh kita. Ketika diuji gitu berat, ujiannya sangat berat gitu, maka ujian itu dihadapi dulu dengan kesabaran. Wajar Ustadz kalau saya itu nangis, wajar nangis. Silakan Anda menangis. Silakan kalau diuji oleh Allah dengan ujian yang berat gitu. Apakah dari keluarga, apakah dari perekonomiannya, apakah dari pekerjaannya, apakah dari sosialnya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh menangis, boleh silakan. Tapi jangan lupakan Allah. Yang lebih baik itu ketika nangis ingat Allah Subhanahu wa taala dan minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi juga hadirkan kesabaran di sana. Oke? Jadi ini kan kelompok kecil ini kaget ya, dan mereka itu takut ketika melihat bagaimana besar dan banyaknya pasukan Jalut. Dan juga Jalut itu sangat besar banget Bu, tinggi ya, luar biasa Jalut itu. Oke, kita sambung. Nah, kemenangan bersumber daripada keimanan. Ketika orang-orang beriman itu maju untuk menghadapi Jalut dan pasukannya, mereka menghadap kepada Allah dengan penuh kerendahan diri. Datang dulu kepada Allah, sujud dulu pada Allah, salat dulu pada Allah. Jadi ketika kita ingin maju, datang dulu pada Allah, salat dulu pada Allah, minta dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon agar Allah memenuhi hati mereka dengan kesabaran. Tuh, memenuhi hati dengan kesabaran. Sabar dulu. Terima dulu ujiannya. Jangan dulu kita marah-marah sama Allah. Jangan dulu kita menghina-hina sama Allah. Jangan dulu kita pesimis atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Datang dulu, sholat dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sedang diuji, itu kan sebenarnya wasta'inu bis sabri was shalah. Sabar dan sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa dengan sabar dan sholat Bapak Ibu lihat? Kalau sabar itu akan menguatkan kita dalam melangkah. Kalau nggak ada sabar, kaki kita nggak bisa melangkah. Umumnya lutut ini menjadi rapuh, lemah. Dia tidak mau beramal. Dia sedih, sedih-sedihnya. Diajak ikhtiar nggak mau, nggak percaya lagi ikhtiar. Ayo ikhtiar. Udah dari dulu juga ikhtiar, tetap aja gini-gini. Dia nggak mau melangkah lagi. Nah, ini sebenarnya menguatkan untuk saya pribadi juga Bapak Ibu. Ya, jadi ini nasihat, bukan saya baca. Mohon maaf, bukan menasihati Bapak Ibu. Naudzubillah.
Tapi saya mengajak pada Bapak Ibu membacakan ayat ini sebagai nasihat untuk diri saya pribadi. Boleh jadi juga bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi ketika diuji itu sabar dulu. Gitu, sabar. Kuatkan hatinya. Masya Allah. Gitu. Dan minta ke sholat. Umumnya kalau orang lagi diuji dan ujiannya itu dia pengen cepat keluar, ada orang yang cepat-cepat sholatnya itu. Karena menganggap bahwa waktu adalah uang. Padahal dalam sholatlah itu rizki yang sebenarnya. Kadang-kadang sholatnya cepat. Nggak sama rawatibnya. Wah, ini kenapa nih? Klien, ada klien nih. Dipercepat bu sholatnya. Padahal mah tenang saja. Yang ngasih rizki siapa? Allah. Sholat aja yang tenang ya. Nggak perlu tergesa-gesa. Ya, sholatnya, rawatibnya nggak dilaksanakan kan sayang itu. Sholat sunnah itu kan bonus itu. Ya, wajib mah udah pasti wajib, harus wajib mah. Ini bonus tuh untuk menambah pahala kita. Kan kita juga kalau kerja ada bonusnya kan suka diambil ya. Dan ini mah bonusnya bukan dari manusia, dari Allah ini bonusnya. Tapi terkadang kalau untuk sunnah mah berat kita teh mengamalkannya ya. Padahal mah itu bonus, banyak bonus dari Allah, masya Allah. Ya lebih banyak sholat sunnah daripada sholat wajib sob. Sholat wajib mah, sholat wajib berapa rakaat? Cuman 17 rakaat. Kalau sholat apa? Sholat sunnah ada duhanya, ya bisa 4 bisa 8 mangga. Ada rawatibnya, ada tahajudnya, masya Allah banyak tuh sholat sunnahnya. Jadi bonusnya lebih banyak daripada yang lain. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang gemar mendirikan sholat. Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Oh, sholat. Oh, kemudian doanya apa? Rabbana afrij alaina sobra wa thabbit aqdamana wansurna al qomil kafirin. Mereka berdoa seperti itu dan ternyata menang. Salah satu pasukan namanya Nabi Daud membunuh Jalut dengan apa bu? Bukan dengan pedang. Bukan dengan panah. Bukan dengan tombak. Dengan ketepel bu. Sama ketepel tuh sama Nabi Daud diketepel kepalanya Jalut, kalah itu Jalut. Ini menunjukkan bahwa raja zalim itu dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Kalau Jalut ya mati dikepung oleh pasukan banyak, wow, terhormat bu, terhormat. Kenapa? Dia dikepung, matinya tuh dikepung oleh ratusan pasukan. Wow, hebat kan, dia bisa menahan dulu orang 100 orang tuh gitu. Atau Jalut mati karena kalah oleh Raja Tolut. Oh, wajar dong, raja sama raja gitu. Tapi kalahnya itu sama satu orang. Kalahnya itu sama anak, anak kecil. Daud itu, Nabi Daud itu pada waktu itu masih anak kecil tuh. Kalahnya juga bukan sama senjata yang hebat. Kalahnya juga bukan dengan apa? eh Orang yang punya pangkat, bukan. Orang yang punya jabatan, bukan. Itu Jalut masih kecil tuh, belum jadi apa-apa. Dan kalahnya hanya dengan batu. Satu batu pun, bukan batu yang besar ditimpakan, enggak. Batu kecil. Itu sehina-hinanya Jalut dikalahkan oleh Nabi Daud alaihissalam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bu, dihinakan. Jadi Raja Dolim itu nanti akan musnah sehina-hinanya. Fir'aun juga sehina-hinanya. Bukan sama tangan Nabi Musa, sama laut tenggelam. Ya, sama laut. Bukan dengan Nabi Musa alaihissalam, sama laut itu. Dan Nabi Nabi Daud juga ya dikalahkan bukan sama panah, tombak ataupun pedang ataupun senjata yang sangat hebat. Cuman sama ketepel kalah. Satu batu juga. Satu, bukan banyak. Satu batu kalah. Itu tuh ya. Menang tuh, langsung maju maju. Nah, ini dia kemenangan bersumber daripada keimanan. Lanjut. Nah, gitu. Oke. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita lupa atas iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan kita insya Allah itu akan mendorong kita kepada kemenangan dalam perjuangan kita. Barakallahu fiik ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat
Dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar, orang-orang yang benar-benar bisa berjuang dengan keimanan dan kita meraih keimanan dengan kemenangan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah menunjukkan jam 6 juga. Kita siap-siap untuk beraktivitas Bapak Ibu ya. Oke, saya kirim filenya ke grup insya Allah. Silakan Bapak Ibu di-share ya kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kajian daripada doa dari surah Al-Baqarah ayat 250. Bacakan doa ini supaya kita mendapatkan kemenangan dan kesabaran. Sabar dulu, sabar dulu. Robbana afrik alaina sobron wasabit akdamana. Ya Allah kuatkan kakiku karena kaki ini yang akan melangkahkan ikhtiar kita. Dan umumnya kalau kakinya ini sudah lemah, ya dia nggak bisa melangkah. Melangkah saja Bu, satu, dua, kecil aja nggak apa-apa. Biar apa? Ada bukti melangkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wansurna al qaumil kafirin. Baru tuh minta kemenangan dari orang-orang kafir. Yuk, kita minta sabar sama Allah. Dengan sabar dan sholat, tingkatkan sholat kita itu akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amalkan sholat-sholat yang sunnah. Duhanya amalkan, rawatibnya amalkan, tahajudnya amalkan agar agar Allah berikan kemenangan. Ya, kemudian juga dikuatkan langkah kakinya, ikhtiar aja. Ikhtiar itu usaha sebisanya. Bisa berpikir, berpikir aja. Bisa sedikit, cuman bergerak ya bergerak aja nggak apa-apa. Yang penting ada ikhtiarnya. Nanti Allah akan tunjukkan jalannya, insya Allah. Ya. Semangat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus berdoa kepada Allah, terus salat pada Allah, terus ikhtiar atas izin Allah nanti kemenangan akan hadir kepada kita. Ujian sebesar apapun bila Allah sudah kecilkan, maka semuanya kecil di hadapan Allah, ya. Bila Allah sudah menangkan, menang insya Allah. Ya, semuanya atas izin dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah. Rabbana afrig alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi insyaallah Waalaikumsalam warahmatullahi hari Kamis. wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Insya Allah hari Kamis Terima kita akan kasih. belajar i'rabul Quran, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bunda Heni. Izin pamit Bunda. Terima kasih. Ya, syukran Ya Ustaz. Ustaz. Siap. Syukron jazakallah Oke, khair. materinya saya share ya. Ya Ustaz. Syukran. Makasih. Syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Siap. Oke, baik. Mohon izin pamit Bapak Ibu semuanya. Ya, Ya silakan. Ustaz.